Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam satu hari ini, yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mengalami banyak hal yang membuat kita berpikir, bahkan bisa membuat kita untuk mengenali siapa sebenarnya yang memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam yang membuat kita sulit untuk bergerak, yang bisa menopang kita, yang bisa menolong kita, jelas hanya Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang terjadi di dalam nats ini. Timotius menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Timotius berhadapan dengan para pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan suka mengacaukan pelayanan Timotius, bahkan sering mengumbar-umbar berita kebohongan penuh kefasikan. Itulah yang dialami oleh Timotius. Kita tentu pahami Bapak Ibu bagaimana sulitnya Timotius melanjutkan pelayanannya karena dia menghadapi orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mencoba menghambat pelayanan Timotius dengan cara-cara yang tidak Tuhan inginkan. Pengajar-pengajar sesat yang ada di sekitarnya, itulah yang dia hadapi. Namun Paulus menasihatkan Timotius sebagai anak rohaninya, bagaimana cara dia menghadapi pengajar-pengajar sesat seperti itu. Kalau dari segi kemanusiaan kita, ketika orang lain berupaya untuk menghambat perjalanan kehidupan kita, kalau dari segi duniawi, tentu kita akan membalaskan. Tentu kita akan mencoba melawan apa yang mereka perbuat kepada kita. Tetapi dalam nats ini, Paulus justru menasihatkan Timotius bukan seperti itu. Bahkan Paulus membuat beberapa pengajaran kepada Timotius bahwa ketika dia menghadapi pengajar-pengajar sesat ini, supaya dia tidak menjatuhkan nama Tuhan, supaya juga Timotius tidak membalaskan apa yang diperbuat oleh pengajar-pengajar sesat kepada dia. Paulus mengatakan kepada Timotius sebagai pekerja Kristus, sebagai pelayan Kristus, Paulus menasihatkan beberapa hal kepada Timotius. Yang pertama sekali, dia harus bijak dalam
perkataan. Artinya, ketika Timotius memberitahukan kebenaran, tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak, dan seyogianya dengan ancaman-ancaman itu yang dilakukan kepada Timotius, tetapi Timotius harus menghadapinya dengan penuh kelemah lembutan. Itulah salah satu yang diutarakan oleh Rasul Paulus, bijak dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, Paulus juga tekankan kepada Timotius supaya si Timotius itu menjaga kesucian. Menjaga kesucian artinya menjauhi nafsu untuk melawan pengajar-pengajar sesat itu. Yang berikutnya juga menjaga kesucian itu termasuk juga mendorong supaya si Timotius itu menjaga kesetiaan dan menjaga kasih yang daripada Tuhan, dan juga mencerminkan kedamaian dalam kehidupan Timotius. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada beberapa orang dengan jelas telah menyimpang dari kebenaran, namun Paulus menasihatkan Timotius untuk selalu menghadapinya dengan penuh kebijakan. Artinya, kebijakan itu berasal daripada Tuhan, sehingga Timotius akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesulitan yang dia hadapi. Dia akan mampu menghadapi seperti yang dikatakan oleh Paulus, bijak dalam menghadapi segala persoalannya. Yang kedua, menjaga kesucian hidupnya dengan tidak mau terpengaruh kepada pengajar-pengajar sesat. Sehingga ketika dia mengandalkan kebijakan yang daripada Tuhan, maka dia mampu untuk mempertahankan wibawanya sebagai pelayan Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita juga sering menghadapi yang dialami oleh Timotius. Namun sebagai orang percaya, sebagai anak Kristus, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus mampu mengenali mana perbuatan yang Tuhan inginkan dan mana perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Itulah kebijaksanaan. Dan orang yang mengenal Kristus, dia akan berupaya untuk meninggalkan kejahatan. Itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita sekarang ini. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang bisa menyesatkan iman dan kepercayaan kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah orang yang telah diselamatkan Kristus. Kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bijak di dalam menjaga kesucian kita, di dalam menjaga hati kita. Bahkan mari kita selalu bijak di dalam perkataan, atau secara arti luas, mari kita bijak di dalam bertindak. Apapun yang mau kita lakukan, hendaklah itu kita lakukan di dalam bijaksana, sesuai dengan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa begitu banyaknya Tuhan tantangan kehidupan kami. Banyak hal juga yang bisa mempengaruhi iman dan kepercayaan kami. Tapi Tuhan ingatkan kami lewat firman-Mu hari ini, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius,
agar selalu memperoleh bijaksana di dalam setiap tingkah lakunya, bahkan mampu untuk menjaga kesucian hatinya, kesucian pikirannya, mampu selalu hidup di dalam kelemah lembutan, di dalam menghadapi segala persoalan, bahkan segala yang bisa menghimpit kehidupan orang yang percaya. Bapa dalam surga, berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kami, karena kami akan dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kami akan mampu mengalahkan kejahatan dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap proses kehidupan kami. Kami puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua.